Hai Sobi, selamat datang di Join Talks just on Indibis Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Aku Dewi Nurcianingsih. Kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman semuanya, karena di sini aku bersama seorang leader yang berasal dari Kota Gudeg. Nah, teman-teman pasti nggak asing lagi karena beliau ini sudah melalang buana sepak terjangnya, mungkin juga pernah ngelihat di berbagai berita ya, media daerah maupun media nasional gitu ya. Nah, aku langsung aja perkenalkan yang di sebelahku gitu ya. Nah, ini akrab dipanggil Mas Nir. Nah, nama lengkap beliau adalah Bapak Pribadi Nirwana, gitu ya, atau akrab dipanggil Mas Nir. Oke, Mas Nir gimana? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Wi. Alhamdulillah sehat. Nah, Dewi gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, ini untuk di kesempatan pada pagi hari ini, ya ini aku akan memperkenalkan Mas Nir sebagai GM Witel Semarang Jateng Utara. Nah, teman-teman buat yang mungkin penasaran gitu ya, seperti apa sih dari awal perjalanan karir seorang GM gitu ya, dari entrance masuk kemudian menjadi level GM. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran, kita akan langsung tanya sama Mas Nir. Gimana ya Mas Nir perjalanan dari awal menjadi seorang officer gitu ya, terus kemudian jadi GM. Karena kan pastinya nggak semua orang nih bisa jadi GM gitu ya Mas Nir, coba. Ya, Wi, saya udah 25 tahun, Wi, di Telkom. Jadi kalau mau diceritakan panjang sekali ya. Tapi pendeknya begini, Wi. Jadi saya mulai dari staff. Dewi mulai dari officer ya. Kalau saya mulai dari staff masuk Telkom di 96, teknisi, kemudian jadi engineer ya. Setelah engineer kemudian di officer ya, officer dan manajer dan Sempat jadi teknisi. Oh, pernah. Sempat jadi teknisi. Berarti bener-bener dari leveling yang bawah banget gitu ya, Mas Nir ya. Dan itu di Medan 8 tahun, Wi. Medan. Ya, Medan dan sekitarnya lah Sumatera. Nah, teman-teman yang ditunggu-tunggu, kita jumpa di segmen mitos atau fakta. Nah, kita bakal meminta Mas Nir gitu ya untuk menjawab mitos atau fakta yang ada di Telkom dan seputar Mas Nir. Ya, susah kan, Wi? Let's see ya. Netizen pasti pada penasaran kan. Iya, Ini iya. pokoknya yang paling rame sih ditanyain sama netizen karena udah menghimpun survei membuktikan gitu ya. Pokoknya. Nah, sekarang kita udah survei, sekarang mau membuktikan mitos atau fakta. Monggo Mas Nir. Nah, nanti kalau misalkan mitos boleh diangkat mitos gitu ya. Kalau misalkan fakta boleh diangkat fakta ke kamera. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama gitu ya. Nah, banyak nih berseliweran gitu ya, isu-isu gitu ya, netizen yang kemudian menyampaikan kalau produk Telkom itu mahal gitu. Nah, itu mitos atau fakta? Mitos lah. Mitos. Nah, gimana nih Mas Nir penjelasannya? Yang pertama, kan mahal atau murah itu kan ada pembandingnya. Harusnya yang dibandingkan adalah yang apple to apple. Kalau Apple bandingannya Apple juga, bukan Apple banding tomat, tentu beda ya. Sama bulatnya juga tapi beda kan. Oleh karena itu produk-produk Telkom itu didesain sesuai dengan customernya, sesuai dengan siapa yang butuhkan. Misalnya kita ada IndiHome, ya, internet Dingo-Home. Tentu kalau dibandingkan dengan yang sesama, internet dipakai di rumah, ya. Kalau Indibis, internet Dingo Business, ya tentu dibandingkan dengan internet yang dipakai untuk di bisnis. Ada Astinet, ya dibandingkan dengan dedicated yang memang punya karakter, ya dan value, benefit yang sama. Gitu. Saya kira tidak, ya. Jadi kalau kita membandingkan apple to apple, produk kita sangat inilah kompetitif lah dibanding yang lain ya. Dan tentu saja selain kompetitif di harga, kita juga punya after sales service yang luar biasa, Wi, gitu ya. Jadi selain kompetitif harga, tim kita, Wi, untuk after sales service di technically itu hampir setiap kota kecil pun ada orangnya. Setiap wilayah ya. Ya kalau kita bilang STO atau apa ya, di kantor-kantor Telkom itu serba di mana orangnya ada, sehingga kalau ada
gangguan ya cepat ditangani. Ya. Kemudian juga kita punya representatif, ya banyak, ada akun representatif, ya ada akun manajer yang sangat banyak, sehingga bisa dipersonalisasi layanan itu. Ya, misalnya beberapa customer gitu ya ditangani oleh satu AM gitu, sehingga akan lebih terpersonalisasi. Ya. Kalau satunya bisa melalui jalur AM. Mitos atau fakta kalau internet Indibis itu lambat gitu? Oh, yang mitos lah. Mitos. Ya, Nah, lambat itu kan tadi juga ya. Lambat itu ukurannya harus ada ya. Pertama, kalau salah menggunakan produknya bisa jadi dirasakan lambat ya. Kalau untuk bisnis tentu pakainya Indibis ya, dengan karakter yang memang sesuai dengan bisnis ya. Termasuk uplink downlinknya, kemudian juga fire usage-nya. Kalau ada di broadband itu kan ada fire usage policy ya. Kalau di bis yang untuk bisnis itu ada fire fraud protection policy. Jadi untuk membatasi untuk tidak digunakan untuk yang tidak semestinya, tetapi mestinya cukup. Jadi kalau ketika tidak kita menggunakan dengan misalnya contoh kita punya di kantor kita ada 100 orang, ya tentu harus menggunakan Indibis atau fix internet yang dedicated internet yang sesuai. Jangan dipasang yang lebih rendah. Iya, yang mungkin Mbps-nya lebih rendah gitu ya. Nanti jadi Lambat dong. Lambat iya. dong, gitu. Jadi teman-teman dilihat dulu gitu ya, apakah sesuai nih dengan penggunaannya gitu ya, ataupun misalkan dengan kapasitasnya. Karena jangan-jangan inginnya ya, maksud hati ingin penjangkauan semua, tapi ternyata menggunakan produknya itu salah gitu ya. Jadi tidak sesuai gitu. Jadi teman-teman harus, apa sih solusinya? Upgrade gitu ya. Bisa upgrade atau mungkin bisa tanya-tanya lebih lanjut. Jangan-jangan bukan Indibis nih kebutuhannya, tapi adalah Astinet misalkan seperti itu gitu ya Mas Tere. Betul. Kalau kita secara teknik dipantau terus ya, kita punya ROC, punya NOC, punya WOC ya, artinya secara teknik dipantau, semuanya itu mendapatkan kecepatan sesuai dengan desain ya. Kalau misalnya kok nggak dapat sesuai dengan desain itu, nanti akan diperbaiki jaringannya secara preventif dari Telkom. Ya, jadi ada proaktif, preemptif dilakukan duluan. Gitu. Jadi itu dipantau terus. Tapi kalau misalnya kok dirasa nggak sesuai dengan apa yang di langganannya, lapor ke Telkom, nanti segera diperbaiki. Gitu ya. Bahkan sebagai seorang GM, Mas Nir menerima laporan sendiri gitu ya, Mas Nir seringkali ya, luar biasa. Mas Nir juga visit ke pelanggan gitu ya, terus juga menerima laporan juga. Jadi hoax ya atau mitos nih bahwa leader BUMN tuh hanya duduk-duduk aja gitu ya. Enggak, ini bener-bener Mas Nir ini terjun ke lapangan. Jadi mungkin ada klien dari Telkom Indonesia, Witel Semarang Jateng Utara yang pernah dikunjungi Mas Nir, mungkin bisa menyapa Mas Nir ya di sini ya gitu. Jadi emang bener-bener kita itu benar-benar service of excellence-nya itu harus kita jaga banget. Bahkan semuanya harus turun langsung untuk benar-benar menjaminkan customer experience yang baik. Gitu ya. Mitos atau fakta nih, kalau kerjasama dengan Telkom itu ribet dan birokratis banget? Ya enggak dong, mitos lah ya. Mitos lah. Telkom ini gini ya, ribet itu mungkin dalam konteks misalnya contoh mau apply untuk Indibis kok banyak banget sih harus yang diisi gitu ya, lewat linknya banyak gitu ya. Itu sebenarnya mungkin dalam ini kelihatan ribet ya. Tetapi sesungguhnya itu untuk demi keamanan juga, Jadi kalau kita kan sekarang concern di PDP ya, ya. Jadi data-data yang masuk itu memang tidak kesebar kemana-mana, langsung ke link itu dan begitu masuk itu disimpan. Tapi kalau misalnya gampang dititip-titipin itu kan nanti kemana-mana juga, Jadi salah satunya gitu. Kemudian harus menggunakan berusaha dan sebagainya, tentu karena usaha ya harus punya itu kan membantu juga untuk bahwa semuanya juga nanti secara bisnis itu comply gitu ya, tetapi juga semuanya secure gitu ya. Dan kalau misalnya
kepengen dilayani oleh AM, kita punya banyak AM, bisa menghubungi AM kita. Jadi yang dirasa ribet-ribet tadi bisa dibantu untuk menjadi lebih gampang. Lebih mudah ya. Tapi nanti bantu diurusin juga bisa loh ya, sebenarnya. kita kan apply misalnya ya, apply mau nggak buat email aja kan juga punya ngisi banyak kan. Iya, betul. Mau daftar apa kan ngisi banyak hal. Walaupun mungkin di sana karena biasanya nggak dibaca juga. Iya. Kalau dibaca juga ribet itu sebenarnya. Coba kalau iya, karena seringnya tidak dibaca jadi kelihatannya mudah kan berdaftar klik ya kan, di skip gitu. Iya, betul. Ya, kalau kita kebetulan tadi untuk security, keamanan, compliance juga. Ya kita memang upayakan sebaik mungkin. Tapi kalau dirasa pandang masih ribet bisa menggunakan AM kita untuk membantu mensimpelkan itu. Nah, ini kita mau nanyain pertanyaan khusus Mas Nir. Mitos atau fakta kalau Mas Nir ini nggak kalah sama Gen Z? Karena Mas Nir ini bucin banget ke istrinya. Fakta! Wah, boleh diceritain dong, kok bisa sih bucin banget sama istrinya? Iyalah, Wi, kita kan manusia juga, Wi. Iya. Ya, kita itu kan as a leader tentu banyak sekali yang harus diputuskan, dan kadang-kala beresiko ya, Wi. Kemudian pekerjaan itu juga banyak. Kan kita juga butuh keseimbangan psikologis, Wi. Dan itu tentu yang bisa kita percayai dan bisa kita jadi tempat untuk saling curhat ya istri lah, Wi. Mau siapa lagi, Wi, ya. Dan itu betul-betul menjadi supporting kita yang sehingga kita sampai di sini. Saya itu yang pertama, Wi, saya itu setia, Wi. Oh, setia ya. Yang pertama, setia. Ya. Yang kedua, baik, Wi. Baik. Jadi setia dulu, baru baik. Jadi kan kita membangun sampai titik ini itu kan mengawali dari nol bersama pasangan kita, Wi. Jadi kita kan bersama-sama berjuang sampai titik ini kan tidak mungkin juga kita kemudian dolim lah kalau kita kemudian tidak bersama terus gitu ya, atau bahasa lain khianat itu ya. Jadi kita ya rasa syukur kepada Tuhan itu adalah rasa syukur kita juga kepada pasangan kita bahwa kita bersama-sama melalui berbagai macam tantangan, rintangan sampai hari ini gitu ya. Dan harapan kita masih seterusnya sampai nanti. Iya. Nah, Mas Nir, ini teman-teman boleh yang job seeker gitu ya. Iya. Mungkin yang pingin masuk di Telkom Indonesia gitu, apa quotes kata-kata Mas Nir hari ini nih untuk teman-teman semuanya yang the next generation? Iya. Teman-teman tentu hidup harus punya makna kan. Nah, teman-teman bisa punya makna yang cukup komplit gitu ya kalau teman-teman bergabung di Telkom tentu saja ya. Karena tadi saya sampaikan kerja di Telkom ini ibadah. Selain memajukan industri, orang mendapatkan peningkatan ekonominya ya, dan kita juga berkontribusi pada negara, menyumbangkan dividen kita bisa dipakai untuk subsidi dan sebagainya. Jadi join di Telkom adalah bagi saya adalah bagian terbaik untuk saya beribadah ya, mendapatkan kebermanfaatan bagi diri sendiri, bisa bersama-sama juga dengan tim dan juga berkontribusi kepada bangsa dan negara. Jadi ya ditunggu joinnya. Ditunggu joinnya di Telkom Indonesia. Coba kalau kita the word in your hand gimana Mas Nir? Ini ya, the word in your hand. Nah, kalau kita buat menyemangati teman-teman, kita biasanya kalau di BUMN ini salam komando. Salam komando. Nah, Mas Nir, ngomong-ngomong salam komando, kenapa sih kok harus salam komando kalau di BUMN nih, Mas Nir? Yang pertama, komando itu semangat. Semangat. Ya. Harus semangat. Harus bulat semangatnya ya. Semangat bulatnya. Ya. Kemudian ya kita di BUMN tentu kita harus
netral ya. Oh iya benar-benar ya. Karena kalau misalkan era-era pemilu, pilkada gitu ya, Ya, ini pileg bahaya gitu ya, ini nah ya. bahaya 1, 2, 3 nih nggak boleh ya. gitu ya. Jadi yang aman gini, kenapa sih mungkin teman-teman itu kayak penasaran gitu, kenapa sih bapak-bapak BUMN gitu ya, atau rekan-rekan BUMN gitu ya, kenapa sih kok harus begini gitu ya komando? Iya, supaya kita menjaga netralitas gitu ya. Demi bangsa dan negara. Demi bangsa dan negara, gitu. harus semangat selalu memberikan kontribusinya untuk Indonesia. Betul, Baik, ya. Mas Nir, kita terima kasih banget, we are so honored gitu ya, untuk bersama Mas Nir pada pagi hari ini gitu. Mas Nir, kami ucapkan terima kasih, dan teman-teman semuanya kita tunggu untuk next videos gitu ya, atau next YouTube. Teman-teman bisa pantengin terus di Telkom Witel Semarang Jateng Utara. Jangan lupa share, komen, dan juga likes-nya ditunggu banget ya teman-temannya. Buat yang belum tahu, tolong dikasih tahu gitu ya, dibisik-bisikin boleh ataupun dicolek. Oke, saya Dewi Nurjaningsih, selaku host pada pagi hari ini. Saya undur diri dan menyemangati teman-teman semuanya. Pokoknya teman-teman harus terus semangat. Buat yang job seeker gitu ya, teman-teman bisa meneladani apa yang tadi disampaikan oleh Mas Nir, terutama skill menjadi seorang leader, karena itu dibutuhkan dimanapun kita berada, ditempatkan di mana saja juga harus meneladani hal tersebut. Oke, saya Dewi Nurjaningsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.